Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nasihat wasiat untuk bertakwa adalah wasiat yang paling utama, ikhwatul iman. Itulah mengapa pada saat Rasulullah diminta untuk memberikan nasihat, yang beliau sampaikan pertama kali adalah nasihat untuk apa, Pak? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah bekal yang paling utama. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bekal yang paling utama untuk membawa pada keselamatan. Keselamatan di dunia sampai keselamatan di mana, Pak? Di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu rukun di dalam khutbah Jumat itu adalah berwasiat. Berwasiat tentang apa, Pak? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau seandainya khutbah Jumat itu isinya hanya ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, lalu setelah itu dia selesaikan barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, maka sudah cukup. Karena inti wasiat itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa ikhwatul iman haqqakumullah, kata para ulama, maknanya adalah antaj'ala baina adabillah wa bainaka wiqayah. Engkau menjadikan antara diri dan adab Allah Subhanahu wa taala sebuah tameng. Apa tameng itu? Kata para ulama adalah dengan menjalankan perintah Allah. Ketika seseorang mendirikan salat, ketika seseorang menunaikan zakat, ketika seseorang berhaji, ketika seseorang berpuasa, maka sesungguhnya dia sedang membuat tameng yang akan menyelamatkan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia sedang menjadikan apa yang dia tinggalkan itu tameng untuk menyelamatkan dirinya dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Memang berat ikhwatul iman. Melalui jalan ketakwaan itu bukan sesuatu yang mudah. Oleh karenanya, apa yang kita lakukan, berikan usaha yang maksimal, pengorbanan yang tidak sedikit, itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya yang begitu megah, surganya yang begitu indah. Nilai dari ketakwaan yang dilakukan oleh seorang Fathul iman hafizakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada kita an-najdain. Dalam surah Al-Balad disebutkan bahwa Allah telah menunjukkan kepada kita dua jalan. Bentuk kasih sayang Allah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, Allah menurunkan aturan-aturan yang menuntun kita untuk melalui jalan keselamatan. Maka Allah utus nabinya, Allah utus rasulnya, Allah turunkan syariat. Untuk apa? Untuk mengajarkan kepada kita dua jalan. Ini jalan kebaikan, ini jalan keburukan. Kalau engkau melalui jalan kebaikan ini, yang biasanya jalan kebaikan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai. Huffatil jannatu bil makarih, kata Rasulullah. Jannah itu, jalan menuju surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disenangi oleh manusia. Kalau kita mau mengikuti hawa nafsu, tentu yang kita pilih pasti jalan yang kedua itu. Hidup enak, tidak perlu ibadah, tidak perlu zakat, tidak perlu infak, tidak perlu sedekah, tidak perlu peduli dengan orang lain, tidak perlu berbuat baik, tidak perlu tersenyum dan seterusnya. Ini kan hal yang enak. Pesta-pesta, melakukan kezaliman, ya, korupsi dan lain sebagainya. Sesuatu yang dianggap oleh nafsu tersebut senang. Tapi lihat dampaknya apa? Memasukkan seseorang ke dalam nerakanya Allah. Wa huffatil jannatu bil makarih. Tapi kalau kita meniti jalan kebaikan, jalan ketakwaan, semuanya hampir tidak ada yang enak. Kalau mau menuruti hawa nafsu kita, bangun di malam hari dalam keadaan dingin, sedang ngantuk, tapi bangun untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari sedang capek-capeknya, letih, ingin berbaring, ingin tidur, ingin makan, tapi kita dipaksa. Untuk apa ikhwatul iman? Untuk menjadikan diri kita pantas melalui jalan tersebut. Dan banyak hal yang lain, seluruh hal yang meniti jalan kebaikan, al-jannah, surga, ketakwaan kepada Allah, itu dikelilingi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, oleh apa, Pak?
hal-hal yang tidak disenangi oleh kita. Namun ketika kita patuh, ketika kita berkorban untuk meniti jalan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang luar biasa, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa ikhwatul iman, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini wasiat yang paling utama adalah, kata Rasulullah, usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat ta'ah. Saya berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada siapa, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Patuhi perintah Allah, jauhi larangan Allah. Niscaya ketakwaan itu akan membentengi kalian dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu